Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-7 ya. Betul. Ke-7 ya daripada kita Bidhul Mubham ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang kuli, juz'i, semua kuliyatul khamsah. Sekarang kita akan masuk di dalam fasal yang selanjutnya, yaitu faslun fi nisbatil alfad lil ma'ani. Fasal ini berbicara tentang apa hubungan antara lafaz dan makna, kemudian hubungan antara makna ba'duha, yakni ma'ani ba'duha bil ba'd. Ini juga fasal fi ghayatil ahamiyah, yakni di dalam kitab kita, di dalam ilmu-ilmu yang tinggi seperti usul fikih. Mabahis semacam ini yakunu qatilan kalau sampai tidak paham apa makna ishtirak, apa makna tawatu, apa makna musyakkak. Susah kita nak masuk di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, karena itu memang. Dan nanti pembahasan ini akan terulang di kitab-kitab yang selanjutnya, akan terulang tapi dengan level yang lebih dengan level yang lebih dalam lagi, insyaallah. Jadi tidak sila dibaca Ustaz Labib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Thumma qala faslun fi bayani nisbatil alfadhi lil ma'ani. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان تواتؤ تشاكك تخانف والاشتراك عكس الترادف. Nisbatul alfadz lil ma'ani itu ada 5 macam tanpa kurang, yakni 5 aqsam bila nuqsan, tawatu', tasyakuk, takhaluf, ishtirak dan taraduf. Apa daripada 5 perkara ini al-an saya dibayanu. Aywa, aqulu al-lafdhu imma yakuna wahidan aw muta'addidan. Sekarang ini yang pertama adalah wa nisbah antara lafaz dan makna. Hubungan antara lafaz dan makna. Anda mesti paham bahwasanya di dalam mantik itu tidak terlampau tengok di dalam alfaz. Suaranya sama. Benar nggak? Suaranya sama. Coba tengok dulu. Oke. Yang namanya mantik itu dia itu tengok tengok lafaz. Hah? Oke, tak ada masalah. Oke, berarti maknanya Anta punya internet yang bermasalah, Kut. Bukan suaranya yang bermasalah. Ayo. Ya, ini mantik secara hakiki itu mereka itu tengok lafaz, tidak tengok tidak tengok makna. Makna ini tabaan saja. Karena memang fahmul makna daripada lafaz ini lebih mudah daripada fahmul makna daripada selain alfaz. Kemudian al-asal di dalam bahasa atau di dalam manapun itu setiap satu lafaz itu mempunyai satu makna. Al-lafaz satu dan makna satu. Ini yang asal ya. Ini yang asal. Kadangkala lafaznya itu satu tapi maknanya banyak. Itu khilaful asal. Kenapa? Karena kita melihat bahwasanya di dalam bahasa itu diciptakan untuk bagaimana kita itu bisa berkomunikasi, bisa communication ya. Bisa communication, bisa saling memahami satu sama lain. Bayangkan jika lafaz itu mempunyai banyak makna. Macam mana yang kita nak fahami nanti kan saling salah faham kan? Saling salah faham. Sebab itulah kita di dalam lafaz kita tidak terlampau perlu niat. Tapi kita cuma perlu apa makna lafaz tertentu ya. Tak kisah niat Anda itu apa, karena orang tidak mengetahui niat Anda. Orang hanya mengetahui lafaz Anda. Karena itu bila-bila saya tuh sering seimbang dengan perempuan. Oh, maksud saya tak semacam itu. Anda jangan cakap maksud saya. Maksud Anda ya lafaz Anda. Tak kisah apa yang ada di dalam hati Anda, tapi saya tak bermaksud semacam itu. Itu
itu urusan Anda, tapi urusan saya adalah mengetahui makna daripada lafaz Anda. Apa yang Anda maksudkan, ya yang ada dalam lafaz Anda, bukan apa yang ada di dalam hati Anda. Karena itu, pandai-pandailah kalian itu mengungkapkan apa yang kalian inginkan. Ungkapkan apa yang kalian inginkan dengan lafaz yang benar. Baru nanti hal ini bisa oke. Kalau seumpamanya dari awal kan sering kan perempuan-perempuan itu cakap ini, bukan itu maksud saya. Maksud saya bukan, jangan maksud saja. Repot kalau dunia maksud saya, maksud kamu, susah. Tidak ada maksud, yang ada hanyalah makna daripada lafaz. Maksud ini hanya perlu di dalam beberapa case yang sangat jarang sekali. Di dalam percakapan yang diperlukan adalah makna daripada lafaz, bukan maksud Anda. Maksud Anda hanya Anda dan Allah yang tahu. Tapi makna lafaz Anda, mukhatab bisa bisa mengetahuinya. Ayo. Jadi yang namanya lafaz boleh jadi satu lafaz satu makna, satu lafaz banyak makna, atau banyak lafaz satu makna. Jadi pembahasan ini hubungannya antara berkaitan tentang hubungan antara lafaz dan makna. Ayo, Aqulu al-lafdhu imma an yakuna wahidan aw muta'addidan. Aqulu yang namanya lafaz itu ya imma satu ya imma banyak. Ayo wa ala kullin. Wa ala kullin fal ma'na imma an yakuna wahidan aw muta'addidan. Wa ala kullin makna itu satu atau banyak. Ayo. Fal aqsamu arba'ah. Maka fal aqsam berapa? Arba'ah. Ya ini kan lafaz imma satu atau dua. Makna imma satu atau dua. Kan ada dua kan? 2 kali 2 4. Ayo. فمثال اتحاد اللفظ والمعنى إنسان. Ittihadul lafadz wal makna. Ittihadul lafadz wal makna artinya adalah lafadznya satu, maknanya pun juga satu, sama. Ayo. ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى عين. Ayo. Contoh lafadznya satu tapi maknanya banyak, dan setiap daripada makna ini mempunyai hakikat yang berbeda daripada makna yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya al-ainu. Al-ain ini mempunyai banyak sekali makna. Satunya adalah al-jariyah, mata air. Ain itu kan mata air. Satunya lagi al-basirah. Apa basirah ini? Yang bisa melihat. Ain daripada panca indera. Al-ain asyams. Tengok. Ada lagi al-ain al-jasus. Tengok, ada 4 makna daripada ain. Yang mana hakikat daripada jariyah berbeza dengan hakikat daripada basirah, berbeza daripada hakikat syams, berbeza daripada hakikat al-jasus. Pada saat itu, satu lafaz mengungkapkan satu daripada 4 ini. Yang mana? Saya tidak tahu. Ketika Hasan melafadzkan ain, saya tidak tahu apa yang Hasan inginkan, kecuali ada korinah. Ada apa korinah itu? Ada indikasi, ada dalil, yang mana dalil itu menentukan salah satu daripada kemungkinan ini. Dalil ini ya ima korinah khorijiyah atau korinah lafdiyah. Mungkin Ra'aitul ainal mudi'ah. Tengok, Ra'aitul ainal mudi'ah. Pada saat itu mudi'ah itu ya dulu ala kauniha Qanil murad minal ain itu adalah apa namanya? Asyams. Jadi untuk memahami ain ini, dia diperlukan korinah, namanya korinah muayyinah. Dalil yang menentukan makna satu daripada 4 ini apa. Tanpa adanya dalil ini, saya tidak akan bisa untuk memahami apa yang Hasan katakan. Wayak buhulaka Ustaz Hasan. Untuk menggunakan kalimat ini tanpa ada apa namanya? Tanpa ada korinah muayyinahnya. Ada lagi yang mirip dengan ini tapi jangan tersilap. Maknanya satu, tapi misdaknya itu banyak. Contohnya fa'altu, sini saja. Fa'altu ad-dulma. Apa makna dulma ini? Hakikat daripada dulum ini adalah mujawazatul had. Ini adalah apa namanya? Dulum.
Mujawaz melebihi batas. Melebihi batas ini masodiknya banyak. 1, sarikoh. 2, apa lagi? Qatl. 3, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim fi'lan. Apalagi? 4, sarikoh, qatl, syirik. Apalagi dosa-dosa yang lain? Ghibah. Nah, empat ini misdakun min masodikit dulum. Ketika Anda menggunakan dulum dengan makna sarikoh, tidak dikatakan ini adalah istirok, bukan. Tapi ini dzikru misdak min ahadil masodik. Kenapa? Karena sarikoh juga mujawazatul had, melampaui batas. Batas apa? Batas yang diperbolehkan oleh Allah. Saudara, wa may yata'adda hududallah, yang melewati batasan Allah. Sarikoh melewati batasan Allah. Qatl melewati batasan Allah. Syirik melewati batasan Allah. Ghibah melewati batasan Allah. Di sini mesti yang kalian pahami daripada aspek ini. Zulum di sini walaupun masodiknya ini banyak, tidak dikatakan dia itu mustarak. Jadi Anda boleh menggunakan zulum dengan makna asalnya mujawazatul had wa arata jami'a masodikihi. Boleh. Dan boleh Anda menggunakan zulum dengan makna ahadul masodik saja. Zulum dengan makna sarikoh. Zulum dengan makna al-qatl. Tidak ada masalah. Apakah dia perlu qarinah? Wallahu a'lam la yahtaju ilal qarinah. Karena apa? Karena kullun minha itu yastarik fi makna mujawazatil had. Mumtaz jiddan. Tapi 4 ini la yastarik fi haqiqatin wahidah. Pada saat ini ketika ain ini dikatakan ini lafdun mustarak. Dolom bukan lafdun mustarak. Di dalam tafsir mutaqaddimin ketika mentafsirkan ad-dolom yadhhab ila ahadil masodik. Mutaakhirin ad-dolom yadhhab ila makna kulli. Masodik afrad daripada dalikal kulli. Bidobat hadhihi, perbezaan antara keduanya. Bas ana muta'akkid yakni apakah istimalu dzulum bi makna asodikihi yahtaju ilal qarinah atau tidak, wallahu a'lam binisbah li la yahtaju ilal qarinah. Kenapa? Karena semuanya min masodikil dzulum. Karena itu Anda akan tengok beberapa mutaqaddimin ad-dzulmu dzulumat fauqal yaumil qiyamah. Ad-dzulmu as-sarikoh. Juga dzulumat sah. Al-qatl juga dzulumat. Ayo, hakada yani. Jahit, sila. فإنه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما. Al-ain yutlaku alal basirah wa alal jariyah. Jariyah ini mata air. Aywa, yang mengalir. Aywa. فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراد ثم Falqismul awal yakni lafadznya satu, maknanya juga satu. Kalau maknanya itu la yakhtalif, ini saya hapus ya. Yang pertama, lafadznya satu. Contohnya al-insan dan al-hayawan an-natik. Al-insan wal hayawan natik, yakni makna insan hanya hayawanun natik. Ayo. Afrodnya insan apa? Zaidun, Hasan, Faik. Oke. Apakah afrodnya hayawanun natik ini yakhtalif syiddatan wa dha'fan? Maknanya Zaid lebih hayawanun natik daripada Hasan. Apakah semacam itu? Tidak, sama. Ketika dia itu sama, yakni Zaidun wa Hasanun wa Faik yashtarikun fil makna al-hayawan atau fil makna al-insaniyah. Ini dikatakan apa? Mutawatir. Dikatakan apa? Mutawatir. Kenapa kok mutawatir? Li'anna semua afrad ini yastarikuna fi maknan wahid. Fi maknan wahid. Mumtaz. Karena dia itu mustarik fil makna,
dikatakan mutawatir itu al-mustarak al-maknawi. Kalau Anda tengok di ilmu usul fikih, tak ada kata-kata tawatur. Dibilang ini mustarakul makna, al-ishtirak fil makna. Al-ain dengan banyak maknanya, makna ini yastarik satunya, berkongsi satu lafaz. Namanya mustarak lafzi. Mustarak lafzi, lafadznya satu, maknanya banyak. Mustarak maknawi, kullun minal afrad akan yastarik dalam satu makna. Sufada muhim jiddan. Yakni qad la tasma' minal akhir, ya. Karena saya pun memahami ini kanat so'bah, ya nih. Bahwasanya tawatuk nama lain daripada mustarak maknawi wa fi'lan, ya. Karena semua ini yastarikun fi maknan wahid. Di usul fikih tak akan cakap hadza mutawatir, tak. Hadza mustarak makna, hadza mustarakun fil makna. Aywa. إن اتحد فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواتيا Yani كالإنسان. Zaid, Hasan, wa Faik yashtarikan fi maknal insaniyah, tanpa ada apa namanya? Tanpa ada perbezaan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Dikatakan, loh tapi kan berbeza kan, Zaid lebih pandai daripada Hasan. Loh iya, perbedaannya bukan di dalam hayawanun natik, karena dua-duanya qabilun lil ilmi wa sun'atil kitabah. Cuma qabiliyahnya saja mungkin yang berbeza, tapi semuanya yastarik fi maknal hayawanan. Pada saat itu tidak bisa dikatakan Hasan lebih Zaid lebih pandai atau lebih insan, lebih manusia daripada Hasan. Ayo. وإن اختلف فيها بشدة وضعف سمي كليا Nah, مشككا. kalau seumpamanya afradnya itu mukhtalif bi syiddah wa dha'af, dikatakan kulian musyakkak atau musyakkik. Jadi tidak. Kulian musyakkak, ya. Ini musyakkak maknanya afradnya ada ikhtilaf di dalam kuat dan lemah. Contohnya adalah warna. Warna-warna itu semuanya kuli musyakkak. Contohnya hijau ini hijau kan? Ini hijau dengan hijau ini. Mana yang lebih kuat? Hijau ini kan? Nah, ketika ada yang kuat dan ada yang lemah, dan semuanya yastarik di dalam satu makna hijau, dikatakan itu adalah musyakkak. Dan banyak al-wujud. Wujud ini juga ada wujud ini juga musyakkak, yakni at-tashkik, kuat dan lemah. Itu daripada 3 aspek. Aspek yang pertama, asyiddah wa dha'af. Tashkik daripada syiddah wa dha'af, kuat dan lemah. Yang kedua, al-awwaliyah. Yang ketiga, al-awlawiyah. Al-awlawiyah. Yang lebih utama. Ini lebih kuat, ini lebih awal, ini lebih utama. Syiddah wa dha'af semacam warna. Putih. Ini dan ini lebih putih mana? Putih ini kan? Ini lebih putih daripada ini. Tapi apakah ini bukan namanya putih? Tetap putih. Itu namanya asyiddah wa dha'af. Al-awwaliyah, lebih awal. Biasanya al-wujud. Saya maujud, Allah juga maujud. Tapi mana yang lebih awal? Wujudnya Allah. Aulawiyah, lebih utama. Lebih utama wujud saya atau wujudnya Allah? Wujudnya Allah. Kenapa? Li'anna wujudallah la yakbalul intifa. Wujud saya yakbalul intifa. Tashkik daripada 3 aspek ini, syiddah wa dha'af, awwaliyah dan aulawiyah. Ayo. Kal bayadi. Seperti bayat, musyakkak seperti bayat. Aywa. Fa inna ma'nahu fil waraqi aqwa min ma'nahu fil qamithi mathalan. Karena makna bayat di dalam waraq, apa itu waraq? Kertas, lebih kuat daripada makna putih di dalam apa namanya? Qamis, baju, hasalan. Aywa. Ilmu itu musyakkak. Ilmu saya lebih daripada ilmu kalian. Karena kalian belajar dengan saya. Ada namanya apa? Musyakkak. Ilmu itu min kulliyat al-musyakkakah. Kemudian apa? Pedas, musyakkak gitu. Ada yang pedas biasa, ada yang di Malaysia namanya pedas giler. Giler nih pedas nih. Apalagi di Indonesia itu ada yang namanya seblak.
Ada seblak pedas, ada seblak jelatot apa? Maknanya Anda makan itu habis dah. Ayo. والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا. Ayo. Wal qismu tsani yang tadi itu lafadznya satu, maknanya banyak, dikatakan dia itu apa namanya? Mustarok. Contohnya, ayo. ومثال ما تعدد Maaf. فيه اللفظ Mattahada fihil lafdu wa ta'addadal makna. Mattahada fihil lafd wa ta'addadal makna yusamma mushtarak. Tadi itu mustarak lafdi. Mustarak apa namanya? Lafdi. Wa misalu ma ta'addada. Lafadznya banyak tapi maknanya satu. Itu yang namanya taroduf. Basyar wal insan. Susah lihat nih. Ayo. ومثال ما تعدد فيه Ya, ini اللفظ lafadznya satu, maknanya banyak, maknanya man dari macam ain jariyah, basiroh, maknanya banyak, lafadznya hanya satu. Yang ini yang sedikit susah ini, karena bukan susah maknanya kan, tetapi ketika tatbik sedikit susah, karena yahtaju ila apa namanya? Yahtaju ila dalil fi ta'yini ahadi ma'ani. Ayo. ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى إنسان وبشر. Ayo. Contoh ta'addada fihi lafadz wa tahadal makna insan wa bashar. Ayo. فهما مترادفان. Insan wa bashar, lafadznya banyak, maknanya satu. Apa itu? Hayawanun, natik semuanya. Ayo. والنسبة بينهما الترادف. Dan nisbah antara keduanya itu namanya apa? Taroduf. Ayo. ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى إنسان وفرس. Contohnya lafadznya banyak, lafadznya banyak, maknanya juga banyak, namanya insan wa faros. Itu namanya apa? Tabayun. Fahuwa mutabayinan alama fihi. Yani fahuma mutabayinan alama fihi. Ayo. والنسبة بينهما التباين. Wa nisbah bainahuma at-tabayun. Ayo, kecil. Ya, alama fihi, ya ini al-insan wal faros. Daripada kenapa dia itu alama fihi? Karena tengok, Anda itu tengoknya daripada mana? Kalau Anda tengok daripada nauknya, fahuma mutabayinan. Kalau Anda tengok daripada jenisnya, wahwal hayawan, fa innahu apa namanya? Mustarak. Wallahu alam. Karena alama fihi itu ya dulu alal apa namanya? Ya dulu alal i'tirad. Saya tahu di sini mawajul i'tirad. Sudah jelas kan? Makna insan bukan makna faros. Karena itu lafadznya berbeza, maknanya juga berbeza. Insan hayawanun natik, faros hayawanus sohil. Kemudian kenapa anunya itu dikatakan alama fihi satu di sini? Sebabul i'tirad anna nadhar ilal insan wal faras min haitsun naw mutabayyin wa min haitsul jinis wa huwal hayawan fa innahu mushtarak. Dengan arti insan wa faras yashtarikani fi maknal hayawan. Tinggal tengok, Anda itu tengok daripada aspek yang mana ya ini. Jika wa nisbah bainahuma at-tabayyun. Ini adalah nisbah kalau kita tengok daripada aspek lafadz wal makna. Sekarang kita akan masuk di sini tidak ada nisbah yang tadi disebutkan di sini, tapi ditengok daripada aspek makna. Makna dengan makna. Nisbah bainal ma'ani, yakni antara makna satu dengan makna yang lain. Jadi nisbah ini nisbah bainal ma'ani asolatan wa bainal alfat tabaan. Nisbah sebelumnya Ustaz Hasan, nisbah bainal lafadz wal makna. Sekarang antara makna dan makna. Contohnya antara makna insan, apa insan? Maknanya hayawanun natik. Ini adalah makna insan. Insan dan natik. Definisi natik bukan definisi insan. Aywa. Lafadz apa namanya? Maknanya berbeza. Apa nisbah antara keduanya? Ini fi ghayatil ahamiyah. Yakni untuk tadqiq bainal ma'an, yakni tadqiq fil ulum, hal-hal semacam ini mesti Anda butuhkan. Ketika ada dua makna, yang mana dua makna ini berbeza maknanya, akan tetapi misdaknya sama.
Dua makna berbeza tapi mempunyai misdak yang sama. Namanya tasawi. Di dalam ilmu kalam kita kenal sebagai apa? Di dalam ilmu kalam contohnya al-makhluk dan hadis. Makhluk ma khalaqahullah. Al-hadis al-mawjud ba'dal adam. Definisinya berbeza kan? Antara definisi makhluk dan definisi hadis itu berbeza. Akan tetapi misdaknya sama. Yakni masodikul makhluk wa ainuhu masodiknya hadis. Karena itu nisbah antara makhluk dan hadis indana apa namanya? Aywa. At-tasawi. Ibn Taimiyah berbeza. Ibn Taimiyah al-makhluk alladzi khalaqahullah kharija dzatih. Al-hadis dakhila dzatih. Karena itu mungkin masodiknya berbeza. Jadi nisbah antara makhluk dan hadis ya imma umum wal khusus atau mutlak atau umum wal khusus wajhi atau tabayun menurut Ibnu Taimiyah. Tapi indah ahli sunnah sama. Al-makhluk wal hadis mutasawiyan. Dengan arti mungkin definisinya berbeza, tapi masodiknya apa namanya? Sama. Masodiknya sama. Tidak. Ada lagi biasanya Syekh Bilal mengatakan dengan bulatan vein. Vein itu bulatan orang-orang Inggris mengatakan antara dua ini ya di sini ba. Maknanya afrodnya alif juga sama dengan afrodnya ba, sama. Di sini sama. Mukhlukin hadis wa kullu haditsin makhluk. Dobetnya kullu alif ba wa kullu ba alif. Nanti ini akan saya ulangi kelasnya akan datang, ini hanya mukadimah saja. Yakni kullu haditsin makhluk wa kullu makhlukin hadis. Loh Habib, kenapa kok mesti dua? Satu aja cukup. Ini untuk apa? Cukup kullu hadisin makhluk. Betul kan? Hah? Kalau sudah ada ini tidak perlu. Ini kan sama saja kan? Tak sama ya. Nanti saya TV Durusil Atiyah. Ini namanya kuliah mujabah. Aksunya apa? Juz'iyah mujabah. Kullu makhlukin hadis. Aksunya ba'dul makhluk hadis. Tidak bisa Anda mengatakan kullu hadisin makhluk fa kullu makhlukin hadis, salah. Karena kadangkala yang namanya khobar atau mahmul ausa minal aywa kullu insanin hayawan. Hadza sahih wala la? Kullu insanin hayawan. Hadza sahih wala la? Wa hal kullu hayawanin makhluk? La, hadza huwa. Karena ada satu kemungkinan di sini untuk dobet masalah tasawi tidak cukup kullu alif ba. Perlu kullu ba alif. Karena kalau kullu alif ba wa naktafi bi kullu alif ba yalzam minhu kullu ba alif ghalat li anna yalzamu min kullu alif ba ba'dul ba alif wa laysa kullul ba alif. Syekh Bilal fahimul masalah ya akhi. Fahimul masalah tamaman ya ini. Karena itu fadhabitu dzalika an yakuna kullu alif ba wa kullu ba alif. Yani ini dhawabit di masalah tasawi wa umum wa khusus mutlak wa umum wa khusus wajhi. Insyaallah sayakun bayanuhu tamamal bayan fil mustawayat al-atiyah, bukan dalam mustawa ini. Di dalam mustawa ini saya hanya akan jelaskan secara detail ma'ani adapun dhawabit khulu di dalam mustawayatil atiyah ya. Kemudian ada lagi nisbah baina ma'ani umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak itu seperti al-insan wa nabi. Insan wa nabi. Insan lebih umum daripada nabi. Namanya ini kan. Ini alif, ini ba. Ini insan, ini nabi. Setiap nabi adalah insan.
Apakah setiap insan itu adalah nabi? Tidak. Setiap nabi adalah insan, tapi belum tentu insan itu adalah nabi. Ketika nisbatnya semacam ini, dikatakan ini adalah umum wa khusus mutlak. Yang terakhir atau yang ketiga kan sudah tasawi, definisinya berbeza, masodiknya sama. Umum wa khusus mutlak, definisinya berbeza, afrodnya juga lebih sedikit. Dengan arti afrodnya nabi tidak sebanyak afrodnya insan. Akan tetapi setiap nabi pasti insan. Karena afrodnya insan lebih banyak, belum tentu setiap insan itu adalah nabi. Jadi ba'dul kullu nabiyyin insanun. Kullu nabiyyin insanun. Walaisa kullul insan nabi. Bal ba'dul insan nabi. Sahih hadza. Yang ketiga adalah umum wa khusus wajhi. Umum wa khusus wajhi dia semacam ini. Ini alif, ini ba. Artinya alif mempunyai definisi dan ba juga mempunyai definisi. Berbeza, lafadznya berbeza, definisinya juga berbeza. Akan tetapi antara alif dan ba, afrodnya akan bersinggungan di satu perkara. Contohnya dicontohkan al-abyad dan komis, putih dan baju. Putih mempunyai masodik, ini juga putih, ini juga putih, warok juga putih, ini juga putih. Tapi di antara yang putih adalah baju. Baju pun tidak semuanya putih, ini juga baju tidak putih. Itu juga baju hitam tidak putih. Tapi sebagian baju putih. Karena itu al-abyad wal komis akan yastarik al-komisul abyad. Maknanya hubungan antara abyad dan komis umumun wa khususun wajhi. Hadza huwa nisbah bainal ma'ani. Yang terakhir daripada nisbah bainal ma'ani itu namanya at-tabayun. Tabayun ini adalah nisbah antara makna, satu makna dengan makna yang lain, mempunyai definisi yang berbeza. Afrodnya tidak ada yang sama. Tidak ada afrodnya yang sama. Contohnya al-insan, al-faros. Al-insan mempunyai definisi. Faros, ini al-hayawan, natik. Faros, al-hayawan, sohil. Afrodnya insan tidak ada satupun afrodnya faros, tidak ada. Tidak ada satupun daripada insan afrodnya itu adalah faros, begitu pula sebaliknya. At-tabayun ketika definisi dan afrodnya berbeza sama sekali. Hadza huwa an-nisbah bainal ma'ani. An-nisbah bainal ma'ani ada 4. At-tasawi, umum wa khusus mutlak, umum wa khusus min wajhi, kemudian at-tabayun. Dan ini nisbah antara ma'ani adalah nisbah antara dua makna yang berbeza. Kadangkala afrodnya sama, namanya tasawi. Kadangkala afrodnya lebih sedikit, namanya umum khusus mutlak. Afrodnya berbeza, akan tetapi ada satu kesamaan, satu titik persamaan walaupun satu, namanya umum khusus wajhi, atau tidak ada sama sekali, namanya at-tabayun. Hadza huwa mabhas antara an-nisbah bainal an-nisbah bainal alfat wal ma'ani wan nisbah bainal ma'ani as-sholatan. Sekarang kita akan masuk fahadhil aqsamul khamsah allati dzakaraha fi qoulihi wa nisbatul alfat al baitain wa muraduhu bit takhalluf at-tabayun. Maknanya takhalluf ini adalah tabayun. Sekarang kita akan masuk mabhas yang selanjutnya, yaitu apa namanya? Masalah al-khobar wal irsya. Wah, ada kaman ya nih. Huwa masalah muhim jiddan. Akan tetapi pembahasan masalah khobar dan insya ini ya takarror. Di banyak sekali
ilmu yatakarrar. Akan tetapi di pembahasan mantik muhim jiddan yani. Sila dibaca Ustaz Labib Muson. ثم قال واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر ما استعلاء وأقصد وفي التساي فالتماس وقع. Ayo, al-lafdu, lafaz itu kalau tidak tolab ya khobar. Dan yang pertama tolab ada 3. Amrun, isti'la, lawannya adalah doa, dan di dalam yakni amrun ma isti'la. Amrun ma isti'la, yakni dikatakan amr kalau ada isti'la. Ada al-ulu, ada isti'la, berbeza. Lawannya amr apa? Doa. Wa fit tasawi, dan di dalam tasawi namanya apa? Ini tasawi antara al-amir wal ma'mur sama derajatnya. Namanya apa? Iltimas. Jadi أقول اللفظ إن احتمل صدق والكذب. Kita masih memahami yang namanya khobar. Yang namanya khobar itu adalah sesuatu, khobar itu adalah sesuatu yang bagaimana kita mengungkapkan sesuatu tersebut. Sesuatu itu sudah terjadi di dalam khobar. Karena yang namanya khabar. Khabar itu kan yaktadi, bahwasanya perkara yang dikhabarkan sudah jadi. Sebab itulah Syekh Bilal di dalam ta'rif ini mengatakan bahwasanya nisbah itu ada 3. Ada nisbatun waqi'iyah. Nisbah itu kan hubungan antara 2 perkara. 2 perkara ini hubungannya mawjud fil waqi'. Contohnya MP3 di atas meja. Di atas itu apa? Di atas itu kan hubungan tertentu antara meja dan MP3. Ini yang dikatakan hubungan. Nisbah yang mana nisbah ini terjadi di dalam dunia nyata. Ada lagi namanya nisbatun dhihniyah. Nisbah ini tidak ada di dalam dunia nyata, hanya ada di otak saja. Mata Thanos. Apakah dalam dunia nyata ada Thanos? Tidak ada. Nisbatul maut kepada Thanos hanya ada di otak saja. Mumtaz. Ada lagi nisbatul kalamiyah. Nisbatul kalamiyah, bagaimana saya mengungkapkan apa yang terjadi di luar. Tengok, nisbah kalamiyah, hubungan antara lafadz dan lafadz yang lain yang keluar daripada mulut saya. Itu namanya apa? Namanya nisbah kalamiyah. Yang namanya khobar adalah bagaimana nisbah kalamiyah, hubungan antara 2 lafadz yang keluar daripada lidah saya mengungkapkan terhadap apa yang ada di dalam dunia nyata. Itu namanya khobar. Ketika saya cakap bahwasanya kemarin kita buat grill, hadhihi nisbah kalamiyah, lafadz yang keluar daripada mulut saya mempunyai makna dan mempunyai nisbah. Apakah nisbah kalamiyah ini mempunyai kebenaran dengan arti kesesuaian dengan nisbah waqi'iyah, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam dunia nyata? Jahit. Ketika nisbah kalamiyah itu terlafadzkan daripada mulut saya yang menunjukkan adanya kejadian yang terjadi sebelum saya melafadzkan, dikatakan lafadz saya ini khobar. Wadah ya. Jadi kemarin syawaina, tengok. Syawaina al-lahma. Syawaina ada nisbah kan? Nudifu syiwa ilaina. Nahnu fa'ilu syiwa. Seolah-olah ada semacam nisbah di situ. Dan ini nisbahnya madiyah. Ketika saya mengkhabarkan sebuah kejadian melewati lafadz saya, menunjukkan kejadian itu sudah terjadi sebelum saya melafadzkannya, lafadz saya hanya menunjukkan bahwasanya kejadian itu telah terjadi, dikatakan ini adalah khobar. Dan khobar itu tak kisah benar atau salah. Kebenaran khobar itu di luar daripada khobar itu sendiri. Karena bukan maknanya khobar dia itu selalu benar. Tidak ya. Khobar boleh jadi dia itu salah.
tapi walaupun dia salah tetap dikatakan dia itu khobar. Khobar. Artinya khobar adalah ada tawafuk antara nisbah kalamiyah dan nisbah waqi'iyah. Itu namanya khobar. Kalau memang atau dalalah antara nisbah waqi'iyah ke dalam nisbah kalamiyah ke dalam nisbah khobariyah. Ketika dalalah ini sahihah, namanya al-khobarus shadiq. Ketika dalalah ini kadibah, namanya al-khobarul kadib. As-siddiq wal kadib di dalam khobar terjadi ketika apa yang saya lafadzkan sesuai dengan apa yang terjadi. Tak kisah apa yang Anda kira. Jadi bila-bila orang itu saja-saja. Anta kemarin gel dengan Habib Ali kan? Dia tak tahu apa-apa, hanya apa namanya? Baling nasib ya. Baling nasib itu coba-coba. Ternyata memang benar. Fa'anta shadiq. Fa'anta apa namanya? Shadiq. Jadi yang namanya bohong itu bagaimana perkataan kita tidak sesuai dengan realita. Tak kisah apa yang Anda kira. Wahada akan Anda perlukan di dalam masalah Nabi mempunyai siddiq kan? Hadza huwa siddiq. As-siddiq huwa mutabaqatu kalamir Rasul lil waqi'. Apa yang Rasul katakan selalu sesuai dengan realita. Pasti itu. Pasti sesuai dengan apa namanya realita. Mumtaz jiddan. Wa hadza huwal kadzib, yani nisbatul kadzib ila Allah. Apakah Allah itu berbohong dengan makna perkataan Allah bertentangan dengan apa namanya? Realita. Apakah mungkin semacam itu? Semua masalah-masalah akidah yang berkaitan tentang as-siddiq wal kadzib semuanya itu yang tolik daripada makna khobar itu sendiri. Ayo. Wadih ya. Jadi di dalam khobar yang tadi wujudun nisbah waqi'iyah awalan. Summa yu'abbar hadhihi nisbah waqi'iyah bin nisbah kalamiyah. Karena itu ketika ada mutabaqah antara ada kesesuaian antara nisbah kalamiyah wan nisbah waqi'iyah dikatakan ini adalah shadiq al-khobarus shadiq. Hadza huwa al-khobarus shadiq wal mutawatir wa khobarir rasul al-muayyad bil mu'jizah wa khobarillah. Tidak mungkin salah. Kemudian al-insya itu hanya ada nisbah kalamiyah saja. Contohnya Iqra. Iqra itu saya mengatakan Iqra dulu, baru terjadi qiraah kan? Apakah ketika hanya ada salah satu bisa jadi mutabaqah? Tidak. Mutabaqah hanya terjadi ketika ada dua nisbah. Ketika hanya ada satu nisbah tidak dikatakan dia itu mutabaqah. Karena itu al-insya huwa ma yakunu nisbah waqi'iyah taliyatun li nisbah kalamiyah. Atau Syekh Bilal ma takunu nisbah al-kalamiyah munsyi'atan li nisbah waqi'iyah. Karena itu selama ketika saya mengatakan insya ini hanya ada satu nisbah, tidak bisa dikatakan insya itu shadikun atau kadibun. Karena siddiq mutabaqah linisbah kalamiyah mutabaqatun nisbah kalamiyah linisbah waqi'iyah. Sedangkan nisbah waqi'iyahnya di dalam insya tidak ada. Ketika dia tidak ada, macam mana dikatakan ini adalah siddiq ataupun kadib? Karena itu as-siddiq al-insya la yahtamilu sidqa wal kadib. Al-khabar yahtamilu sidqa wal kadib. Jayyid. Saya beri pertanyaan, nanti silahkan didiskusikan di dalam grup ya. Loh, khobar, ini ada orang pandai tanya, Habib, khobar kan yang mungkin benar dan mungkin salah kan? Maknanya satu khobar ada mungkin dua kali. Itu salah Habib. Khobar itu mesti ada salah satu. Seperti itu. Karena kan adakah khobar mungkin salah mungkin benar? Khobar itu ya imma salah ya imma benar. Soalnya ada khobar Hasan mengkhabari saya. Oh, khobar Anda mungkin salah mungkin benar. Lah, fil waqi' dia itu ya imma salah ya imma benar. Tidak ada khobar itu kemungkinan dua. Khobar itu hanya ada salah
salah satu. Maknanya definisi ini salah. Ihtamala sidqa wal kadzib, tidak ada. Al khabar imma shadiqan wa imma kadziban. La yujad ihtimal. Aywa. Apa jawabannya? Fakiru wa nakishu hadhil masalah wa mawjud di beberapa kutub-kutub Iqra'il Hawashi, Syufil Hawashi, ya, Hawashi kitab ini, Hawashi kitab-kitab yang lain dalam masalah ini bagaimana jawabannya. Insyaallah nunakis yakni tanaqashu hadhil masalah wa ana sa'ara yakni kaifal munaqash. Wa hadha muhim jiddan yakni muhim jiddan untuk tanmiyah malakah mantikiyah. Sila dibaca. Aqulu al-lafdhu in ihtamala sidqa wal kadhibu fa huwa In ihtamala sidqa, in ihtamal yakni kalau kemungkinan ada sidq wal kadzib maka dia itu apa namanya? Khabar. Kazaidun qaimun wa in wujida maknahu bihi fahuwa talabun ai insya'un. Kalau seumpamanya wujida maknahu bihi, wujida makna lafad binafsil lafad, namanya insya, karena insya itu maknanya wujida binafsil insya. Iqra bimujarradi an qultu iqra wujidatil qiraah, sah wala la? Tapi apakah khabar syawaina al-laila bimujarradi qauli syawaina waqa'ati syiwa, atau syiwa qad waqa'a awalan summa qultu la al-asyiwa waqa'a awalan fa nisbah waqi'iyah waqa'at awalan summa ya'ti nisbah kalamiyah fayujad mutabaqah aw adamil mutabaqah. Tapi insya tidak, biwujudi bimujarradi wujudil lafad wujidal makna falihada la yujadul mutabaqah. Aywa. Wa in wujida ma'nahu bihi fa huwa talabun aw insya'un. Aywa. Kaqaulika i'lam ya Zaidu. Seperti perkataanmu, ketahuilah wahai Zaid. Wal awalu ya'ti inda qawlihi mahtamala sidqa lidatihi jara. Wal awal yani al khabar itu ya'ti mahtamala sidqa lidatihi jara. Aywa. Atsani wa tsani thalathatu aqsamin. Aywa. Wa tsani yani al insya ada 3 macam. Apa itu? Li'annahu in kana min musta'lin ka qaulil makhzuf. Ada musta'lin, ada alim, berbeza. Isti'la ini intonasi dia. Pergi, belikan intonasi, bukan hakikat kedudukan. Indonesia cakapnya sok bos lo, macam itu kan, sok bos lo. Dia orang biasa tapi perangai macam bosi sangat ya. Perangai dia bosi. Saya punya kawan itu namanya Ustadz Muhsin. Kalau tengok orang bosi cakap orang ini alfa Habib. Alfa ini maknanya kalian ini beta semua. Dia ini apa namanya? Alfa semua. Padahal itu hanya perangai saja. Yakni untuk dikatakan perkara ini amr, apakah perlu intonasi? Apakah perlu intonasi? Walaupun kedudukannya lebih rendah atau sama. Zaid ya'mur Khalidan. Apakah untuk dikatakan Zaid itu memerintah Khalid ketika Zaid menyuruh Khalid harus dengan intonasi bosi? Pergi ke pasar, yakni Zaid. Padahal Zaid Khalid ini Rois. Zaid muwaddaf, employee. Itu namanya isti'la. Atau diperlukan ulu. Ulu itu memang kedudukannya. Tidak perlu intonasi. Bos kalau cakap pergi ke pasar ya. Tak langsung apa namanya? Pergi kan? Pergi. Itu namanya bilang hal ulu atau isti'la. Di sini ghaliban li annahu in kana min musta'lim. Aywa, al musta'li huwa man yatlubul ulu ka qaulil makhdum li khadimihi iskini ma'an. Iskini seperti kau. Wallahu a'lam, musta'lim di sini kelihatannya maknanya adalah min ulwin, min alim. Padahal kata-kata isti'la huwa yang intonasinya memerintah. Ayo. Wa in kana minal adna, sofadar. Kenapa kok mustaqlim maknanya alim? Lil muqabalah.
Muqabilnya minal adna ilal a'la. Namanya apa? Doa. Wa musta'lin kaqaulil makhdum li khadimihi. Makhdum ini kan bos kan, yang dikhidmati. Khadim maknanya apa? Khidmah yang membantu, ya, pembantunya. Ini makhdum lil khadim misalun lil isti'la atau misalun lil ulu. Misalun lil ulu walaysa misalun lil isti'la. Karena itu wallahu a'lam musta'lin maknanya di sini adalah ulwin, tapi isti'la berbeza lah ya kalau Anda tengok di kitab usul fikih. Al isti'la itu maknanya intonasinya seperti intonasi memerintah. Ayo. Wa in kana min al-adna ka qaulil khadim li sayyidihi atini dirhaman Ayo. fahuwa du'a. Doa. Ya, ini kalau seumpamanya daripada bawah ke atas, itu namanya apa? Namanya doa. Seperti kaqaulil khadim li sayyidihi atini dirhaman. Atini kita kepada Allah. Amr apa doa? Ya Allah, berikan aku kesehatan. Ini perintah kepada Allah atau kita minta kepada Allah? Minta kepada Allah. Itu namanya apa namanya? Doa. Itu namanya doa. Ayo. Wa in kana min musawin yusamma iltimasan. Ayo. Wa in kana min musawin yusamma iltimasan. Daripada kawan ke kawan derajatnya sama dikatakan ini adalah apa namanya? Iltimas. Namanya iltimas. Ayo. Ka qauli ba'dil khadamati li ba'din atini imamati. Seperti khodamah mengatakan kepada khodim yang lain, atini imamati. Faik cakap ke Hasan, amikkan kitab, bukan perintah. Itu memerintah saya ya, cakap tolong. Ini bukan perintah ya akhi. Kenapa? Karena derajat kita sama. Masalahnya anta mustaqlin. Nah, ya itu. Anta intonasi anta macam anda ini, bos, bukan intonasi saya. Engkau kok sedang tak enak hati, kok jomblo macam ini. Anta mustakhir, bukan mustakhir, mustadni ya ini. Anda merasa diri Anda apa namanya? Rendah. Jadi orang cakap apapun semacam apa namanya? Ulu, sensi. Engkau ini baper, bawa perasaan. Mungkin kok, bukan mungkin. Memang itu reality, itu khobar ya. Walaisa insyaallah haula wala quwata. Gaduh-gaduh aja ya pakai mantik. Kakau li ba'dil khadamah li ba'din atini imamati wa in kana min musawin yusamma iltimasan kaqauli ba'dil kaqauli ba'dil khadamah li ba'din atini imamati wa hadha makna qauli wal lafat imma talabun aw khabaru al bait wa hadzal mabhas wa fi hadzal mabhas kalamun fi ilmi usul. Ya, ini dalam ilmu usul masalah ini akan dibahas lebih mendetail seperti halil amr ya dulu alal marrah atau tikror, apakah al amr wa amrun bil muqaddimah amla, yakni yujad mabahis awisah wa amikah di dalam masalah ini insyaallah. Al kullu hukmuna alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dal hukui. Sampai sini saja ya hari ini ya. Saya penat sangat hari ini. Saya penat sangat. Okelah, saya nak baca faslun kul wal kulliyah wal juz' wal juz'iyah itu insyaallah saya akan datang. Saya minta maaf hanya sampai sini saja karena saya nak musafir, nak ke Malang untuk hadir haul guru saya, Ustaz Abdullah Abdur. Ada yang tanya? Silakan. Ada yang tanya? Tak ada? Kalau sebelumnya Boleh. khilaf antara Imam Razi dan falasifah itu apa ada asarnya? Khilaf antara Razi dan falasifah wallahu alam sampai sekarang saya belum tengok ada asar. Saya belum tengok ada asar, tapi kalaupun ada fidaqa'iq ya. Fidaqa'iq. Wa hadza ma hadza wallahu alam yahtaju ilal muraja'. Insyaallah nanti saya tengok-tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi apa asar khilaf bainal falasifah dan Imam Razi di dalam masalah tarakku bil tasdik au basatatihi wallahu alam. Ayo. Sudah? Dan kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.